tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Berikut berita gereja dalam sepekan. Hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi sampai 6 pagi, doa pagi di GBI Diaspora. Hari Senin pukul 5 sore, persekutuan doa di GBI Diaspora. Hari Selasa, persekutuan pribadi terpandu wanita Bethel Indonesia pukul 5 sore di rumah masing-masing. Persekutuan doa pukul 5 sore di GBI Diaspora. Hari Rabu, mesbah keluarga pukul 5 sore di rumah masing-masing. Hari Kamis, pukul 5 sore, persekutuan doa di GBI Diaspora. Dan pukul 6 sore, persekutuan pribadi terpandu pria Bethel Indonesia di rumah masing-masing. Hari Jumat, pukul 5 sore, persekutuan doa di GBI Diaspora. Dan persekutuan pribadi terpandu keluarga muda pukul 7 malam di rumah masing-masing. Hari Sabtu, pukul 5 sore, persekutuan pribadi terpandu Tunas Remaja Bethel Indonesia dan Pemuda Bethel Indonesia di rumah masing-masing. Hari Minggu, ibadah raya terpandu pukul 7 pagi di rumah masing-masing. Dan pukul 9 pagi, ibadah sekolah minggu terpandu di rumah masing-masing. Sekian DS Update hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya datang ke stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka lebih mendisiplinkan masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB. Akan digelar di 4 provinsi dan 25 kabupaten kota mulai hari ini, sehingga kita harapkan kedisiplinan yang kuat dari masyarakat akan semakin terjaga, dan kita harapkan nantinya dengan dimulainya TNI dan Polri ikut secara masif mendisiplinkan masyarakat ini, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat. Kita harapkan kurva dari penyebaran COVID ini akan semakin menurun. Kita melihat bahwa R0 dari beberapa provinsi sudah di bawah 1, dan kita harapkan akan semakin
hari semakin turun dengan adanya digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Cara mengatasi siklus corona adalah yang pertama, jaga jarak. Yang kedua, rajin cuci tangan. Yang ketiga, pakai masker jika tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya. Bapa di surga, kami bersyukur jika saat ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh datang kepadamu, dan kami mau belajar membawa keberadaan daripada bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Dan secara khusus kami menyerahkan keamanan daripada bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya Engkau sendiri akan terus menolong setiap aparat yang ada untuk boleh mengamankan kondisi daripada bangsa kami. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan keberadaan daripada bangsa kami, sebab kami yakin Engkau begitu mengasihi bangsa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keamanan mulai dari kota sampai ke desa-desa. Biarlah Allah sendiri akan terus memberikan hikmat kepada setiap aparat yang ada untuk mereka boleh bekerja dengan semaksimal mungkin ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk keberadaan daripada Kota Batu ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan keberadaan daripada kota kami, sebab Engkau begitu mengasihi kota kami ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu keamanan Kota Batu, hanya ke dalam tangan-Mu kami berserah ya Tuhan, sebab Engkau Allah yang menjadi pelindung kami, dan Engkau juga akan memberikan hikmat kepada aparat yang ada untuk boleh bekerja lebih maksimal lagi untuk mengamankan Kota Batu. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, saat ini secara khusus untuk keberadaan daripada anak-anak-Mu yang ada di Kota Batu. Bila mereka juga boleh senantiasa membawa dupa-dupa mereka untuk keberadaan daripada Kota Batu, sehingga Kota Batu boleh senantiasa dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk umat-Mu secara khusus yang tergabung di GPI Diaspora Batu. Bila Engkau akan terus teguhkan iman mereka, untuk mereka tetap boleh memandang hanya kepadamu, tidak bergeser keyakinan mereka dengan situasi yang ada, tetapi biarlah masa-masa ini mereka pergunakan dengan baik untuk membangun hubungan mereka dengan Engkau, memulihkan keluarga mereka, untuk mereka boleh mempermuliakan Engkau melalui kehidupan keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan, juga untuk gereja-Mu yang ada di GPI Diaspora Batu ini. Dan Engkau akan terus menolong setiap kami para pelayan-Mu untuk boleh tetap mengerjakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kami dengan semaksimal mungkin, sehingga nama-Mu boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan keberadaan daripada bangsa kami menyerahkan keberadaan daripada kota kami dan umat-Mu yang ada di GPI Diaspora Batu ini. Kami naikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin.
Saya harap semua kita baik-baik, dan sudah 2 bulan lebih ini kita belajar ibadah secara mandiri, dan secara bersamaan mungkin corona sedang menari tertawa di atas kondisi kita seperti ini, dan kematian juga masih terus ada sampai dengan hari ini. Tetapi mari kita belajar melihat bahwa kondisi seperti itu adalah kondisi yang menantang iman kita, tidak menjadikan kita kalah, tetapi malah akan menguatkan kehidupan iman percaya kita. Saya sangat berharap setiap kita sedang dalam kondisi sehat, kuat, dan bertumbuh dalam pengenalan kepada Tuhan. Ada amin? Nah, pujian tadi meneguhkan setiap kita bahwa Tuhan itu baik atas semua yang terjadi. Semua baik. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk memulai rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini, dan mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi kesempatan kami datang kepadamu. Kami mau menikmati lebih lagi kekuatan dari firman-Mu. Kami mau menyediakan tanah hati kami yang terbaik, sehingga firman-Mu jatuh dan bisa bertumbuh bahkan berbuah. Karena itu Bapa, tolong kami agar kami bisa menikmati firman-Mu. Kami percaya Engkau sedang bersama-sama dengan kami, dan Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan pemberitaan firman beberapa waktu ke depan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Dalam ibadah terpandu kali ini, kembali kita merenungkan lagi surat kepada jemaat Filipi. Kalau pada minggu lalu, tanggal 19 April, kita merenungkan pasal 4, maka saat ini kita akan merenungkan Filipi pasal yang ketiga. Ada sesuatu yang unik di sana. Mengapa? Karena ada sebuah pernyataan yang cukup terkenal yang Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan menjadi satu di dalam penderitaannya dan kebangkitannya. Nah, seperti kita tahu, penderitaan dan kematian seringkali sesuatu yang mendatangkan duka menurut kebanyakan orang, atau bahkan melahirkan keluh kesah. Tetapi justru karena melihat penderitaan dan kebangkitan Yesus, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus, Paulus menikmati kekuatan yang luar biasa. Dan kekuatan itu yang mengubah kehidupannya. Rasul Paulus belajar hidup dengan tujuan yang baru ketika merenungkan kembali kisah sengsara Yesus. Hal tersebut akan menolong kita juga untuk belajar memiliki cara pandang yang berbeda dalam menghadapi kenyataan hidup akhir-akhir ini. Memang kita harus punya nafas yang cukup panjang, dan biarlah itu membuat kita bukan malah kalah tetapi bersyukur, karena ternyata apa yang terjadi, virus corona ini menolong kita, dalam tanda petik, menolong kita untuk bisa melihat tujuan hidup kita mengalami pembaharuan. Karena itu tema kita pada minggu ini adalah bikin hidup lebih hidup. Dan ayat teks kita adalah Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16. Mari kita akan buka bersama-sama Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 16, dan kita akan baca bergantian. Saya akan membacakan ayat yang pertama, dan jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang kedua. Begitu seterusnya kita akan bergantian sampai ayat yang terakhir. Mari kita baca bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat 1b, kebenaran yang sejati. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. 2.
3, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah kepada Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Ayat yang keempat, lima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat yang ke-6. Tujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. 8. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10. Ayat 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 12. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. 14. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Ayat yang terakhir 16. Iya, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih bagi setiap kita yang mulai belajar untuk melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah yang menarik sebelum kita membahas lebih jauh tentang bikin hidup lebih hidup. Dan itu nyata dalam kehidupan Paulus, secara khusus kalau kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ada sebuah pembaharuan membuat hidup Paulus menjadi lebih hidup lagi. Memang Paulus bukan mati dulunya, dia hidup, tetapi dia menikmati kehidupan yang diperbaharui. Nah, sebelum lebih jauh ke sana, ada sebuah kisah yang menarik. Kira-kira ini terjadi pada waktu Perang Dunia Kedua. Yang bersangkutan sudah meninggal, tetapi beliau meninggal dengan usia yang cukup lanjut. Pada waktu berulang tahun yang ke-95, Margot Hulk bercerita kepada wartawan tentang pengalaman getir pada masa mudanya karena beliau bertugas untuk menjadi pencicip makanan Adolf Hitler. Seperti kita tahu, Führer, penguasa yang betul-betul cukup ditakuti pada waktu itu. Saking takutnya sang diktator itu diracuni makanannya oleh musuh, maka Adolf Hitler mempekerjakan 15 remaja perempuan untuk mencicipi makanan yang akan disantapnya. Nah, kemiskinan dan kesulitan pada masa itu memaksa Margot untuk mengambil pekerjaan itu, dan saat melakukannya ia selalu ketakutan
apakah ini menjadi makanan terakhirku? Puluhan tahun itu tidak mampu dia hilangkan. Ia terus mengalami teror kengerian hingga lanjut usia pun, usia yang ke-95, ia tidak berhasil membuang ketakutan itu. Dan dia katakan, pikiranku itu selalu menghantuiku setiap malam. Nah, pertanyaannya, mengapa sih banyak orang gagal melupakan masa lalu yang kelam dan membiarkan dirinya hidup tetapi cuman mengalir begitu saja? Bahkan ada dalam bayang-bayang masa lalu. Banyak dari mereka tidak berhasil untuk memperbarui tujuan hidupnya. Kenyataan hidup menenggelamkan kehidupan mereka. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada salah satu contoh yang tidak kalah seru dari masa kekejaman Hitler, yaitu ada dalam diri seorang Saulus. Masa lalunya gelap, beringas, penuh kekerasan. Ia menangkap, menganiaya, memenjarakan banyak orang. Terutama orang yang dimaksud di sini adalah orang-orang Kristen mula-mula. Karena dia sangat yakin pada waktu itu bahwa pengikut Kristus adalah musuhnya Allah. Dan mereka harus dibasmi. Namun hidupnya berubah drastis ketika Yesus menjamah kehidupan Paulus secara pribadi. Saulus memperoleh pengampunan, hidup baru, bahkan tujuan baru. Ia mendapat panggilan untuk melayani dan memberitakan Injil keselamatan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, bangsa-bangsa yang bukan dari kalangan Yahudi. Bukan lagi dengan kekerasan, tetapi dengan kasih dan pengorbanan diri. Ini adalah sebuah contoh perubahan perilaku yang nyata dan sebagai bentuk dari buah pertobatan. Bahkan akan pula mengubah tujuan hidup. Saulus yang tadinya mengejar pengikut-pengikut Kristus, dan sekarang dia malah menjadi salah satu bagian dari pengikut Kristus. Begitu pula kiranya itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ada buah pertobatan yang terjadi, dan itu terjadi karena adanya pengenalan akan Tuhan yang lebih baik lagi. Pertobatan sejati pasti akan mencakup tujuan dan nilai hidup yang terpusat pada Kristus. Dan jika ini dilalaikan, maka kekristenan kita hanya akan berbicara masalah moralitas dan kemanusiaan. Mementingkan perubahan gaya hidup, tetapi tanpa kuasa kebangkitan Yesus yang akan menghidupkan kehidupan kita. Mari kita lihat kesempatan untuk memperbaiki kondisi ini terjadi pada bulan-bulan terakhir. Nah, mampukah kita melihat ini? Nah, inilah yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Mari, kesempatan ini kita lihat sebagai bikin hidup lebih hidup. Hal yang pertama yang harus kita ketahui adalah bagaimanakah sebenarnya hidup kita selama ini? Atau saya beri judul, bukan sekedar hidup. Nah, ini akan terlihat ketika kita melihat teks kita pada Filipi pasal yang ketiga. Perikop ini dibuka dengan sebuah peringatan yang berulang-ulang yang diberikan Paulus agar jemaat di Filipi tidak terpengaruh dengan keadaan yang ada. Nah, keadaan yang seperti apa? Keadaan yang akan menjebak mereka karena ingin disebut baik, ingin disebut saleh. Peringatan ini adalah bentuk peringatan agar anak-anak Tuhan pada waktu itu tidak terjebak dengan perilaku anak-anak Tuhan dalam tanda petik yang seperti tadi saya katakan, membuat kesalehan-kesalehan palsu yang cuma bicara masalah kemasan, bukan bicara masalah hati. Karena itu Paulus memberikan ungkapan yang sangat keras. Mari saya akan bacakan kembali ke dalam ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu.
Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Nah, seolah Paulus memberikan sebuah penekanan dengan kalimat yang cukup keras. Mengapa? Karena tekanan ini sebenarnya tidak mudah. Pada waktu itu, siapa saja yang mengikuti gaya hidup Yahudi akan dipandang sebagai orang yang taat dan dihormati. Di tengah budaya yang sangat religius itu, menjadi saleh adalah segala-galanya. Ada godaan untuk mengikuti tekanan tersebut demi agar, andai kata saya begitu ya, agar saya bisa diterima dalam lingkungan itu. Ditambah lagi ada rasa bangga sebagai orang Yahudi. Kalau sudah menyebut dirinya betul-betul orang Yahudi kemudian saleh, itu gengsinya tinggi. Bahkan mereka dengan rela memperkatakan bangsa lain sebagai anjing-anjing. Itu bukan sebuah makian tetapi sebuah ungkapan figuratif untuk menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat jauh antara orang Yahudi dan bukan Yahudi. Itulah sebabnya Paulus membalik konsep ini dan menyebut para pengajar-pengajar sesat itu justru merekalah yang palsu. Seperti kita lihat tadi dalam ayat yang kedua. Nah, kemudian Paulus mencoba menggambarkan bagaimana sih hidup yang sebenarnya dianggap biasa-biasa saja, atau bisa dikatakan hidup yang lama, yang Paulus katakan sampah. Nah, Paulus mencoba menggambarkan melalui pengalaman pribadinya sebagai sebuah kesaksian untuk membuat kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan bukan sekedar hidup. Padahal kalau kita sebut bukan sekedar hidup, apa yang disampaikan Paulus itu sudah standar yang amat sangat tinggi pada waktu itu. Paulus digerakkan dengan hasratnya yang sangat kuat terhadap Taurat. Paulus menjadi penganiaya orang-orang Kristen. Paulus memiliki semangat yang menyala-nyala, artinya penganiayaan yang dia lakukan merupakan salah satu bukti bagaimana dia sangat bersemangat dalam membela kebenaran, dalam hal ini Taurat. Dan jelas pada waktu itu apa yang diajarkan Yesus, karena ada banyak ketidakbenaran di sana, dipandang sebagai berlawanan dengan Taurat. Padahal berikutnya kita tahu bahwa ternyata Yesus adalah melengkapi Taurat, bukan berlawanan. Sehingga kekristenan itu perlu dimusnahkan. Puncak dari kebanggaan Paulus adalah kualitas ketaatannya terhadap hukum Taurat. Ketaatannya tidak bercelah dan ini memang terbukti. Karena itu kalau kita lihat di ayat 4 dikatakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, maka jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku ini lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Ini adalah kehidupan masa lampau Paulus yang bisa dikatakan sampah. Tetapi sebenarnya sampah ini dalam tanda petik ya, pada waktu itu adalah sebuah sampah yang kualitasnya tinggi ternyata. Tidak mudah untuk orang bisa hidup seperti Paulus. Betul-betul taat, bahkan dia langsung mengucapkan ketaatannya itu dalam bentuk menganiaya jemaat. Karena itu ekspresinya dia untuk mentaati hukum Taurat. Nah, jika kebenaran di hadapan Allah itu dapat diperoleh melalui ketaatan-ketaatan yang lahiriah, nah Paulus bisa ada di barisan terdepan. Jadi
Paulus tidak sedang mau menyombongkan diri, tetapi Paulus ceritakan, oke, kalau kamu percaya hal-hal lahiriah, bahwa orang bisa disebut rohani kalau dia secara lahiriah rohani, aku lebih lagi. Nah, poin yang kedua adalah setelah kita tahu kehidupan seperti apa yang dijalani Paulus, yang dianggapnya kemudian sebagai sampah, adalah bagaimana kita menjalani kehidupan dengan tujuan yang diperbarui. Kita lihat sama-sama ayat teks kita, ayat yang ke-7 sampai 11. Di sini sangat jelas dikatakan, saya akan bacakan sekali lagi buat kita semua. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Semua daftar kelebihan pada bagian sebelumnya ternyata bukan dasar bermegah. Bukan hanya tidak boleh dijadikan kebanggaan, tetapi justru hal tersebut berdampak negatif bagi Paulus. Ada perubahan 180 derajat di sini. Bukan sekedar pergeseran, tetapi berbalik arah. Karena apa? Ini yang menarik. Karena penderitaan Kristus. Karena kematian Yesus dan kebangkitannya membuat Paulus melihat apa yang sedang dilakukannya selama ini adalah sia-sia. Bukan hanya itu, ada sebuah perubahan akal budi seperti yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan kedua. Sebuah perubahan yang berpusat pada Injil dan memberikan Paulus sebuah tujuan yang diperbarui. Nah, ini penting dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan kembali kehidupan kita. Apakah memang kehidupan kita betul-betul sudah hidup yang Tuhan maui? Apakah betul-betul ada sebuah gairah yang terpusat kepada Kristus? Paulus dalam kerohaniannya, dalam standar-standar orang Farisi yang sudah dipenuhinya sedemikian rupa, ketika berjumpa dengan Yesus, Paulus merasa ada sesuatu yang aneh. Paulus merasa ada sesuatu yang berbeda, sehingga Paulus berani hidup dalam tujuan yang diperbaharui. Nah, karena itu perubahan ini menyangkut 3 hal. Yang pertama adalah tujuan hidup. Jelas, seperti yang sudah kita baca tadi, tujuan hidup Paulus mengalami perubahan. Sekarang dia hidup untuk memperoleh Kristus. Dan apa yang dimaksud di sini diterangkan pada ayat yang ke-10. Memperoleh Kristus berarti mengenal Yesus secara pribadi, bukan sekedar pengenalan akal pikirannya saja. Memang itu sudah termasuk, tetapi pengenalan ini berkaitan dengan bagaimana kita mengalami Allah, mengalami persekutuan dengan Allah. Dengan kata lain, pengalaman yang pribadi dengan Allah adalah kita mengalami hubungan dengan Tuhan. Dia bukan hanya Allah yang imanen, tetapi juga Allah yang transenden. Dia bukan hanya Allah yang transenden, tetapi Allah yang imanen. Dia bukan Allah yang jauh, bukan saja Allah yang jauh, tetapi juga Allah yang dekat. Nah, itulah yang berbeda yang Paulus alami. Kalau kita mau jujur dengan kenyataan kita akan mengakui bahwa yang paling berharga dalam kehidupan kita sebenarnya adalah hubungan. Hubungan yang penuh kasih. Bahkan orang rela untuk melakukan hal-hal yang paling bodoh hanya untuk memperolehnya. Mungkin kalau kita kenal dalam istilah anak-anak milenial sekarang adalah bucin, budaknya cinta. Hanya demi mendapatkan itu
hanya demi tidak mau kehilangan, mereka siap mengorbankan segalanya. Kurang lebihnya hampir mirip seperti itu, cuman bedanya ini adalah pengenalan kepada Sang Pencipta kita. Nah, itu semua sudah disediakan oleh Yesus tanpa kita harus mengupayakan sesuatu. Nah, itu dibaca oleh Paulus dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Paulus sehingga Paulus akhirnya mengerti. Ternyata penderitaan Kristus itu membuat hubungannya pulih dengan Kristus. Menarik bukan? Bahwa ternyata tujuan hidup Paulus diubahkan karena melihat sesuatu yang tidak enak. Yaitu apa? Penderitaan Kristus. Penderitaan Kristus membuat Paulus berpikir bahwa kok bisa-bisanya ya ada seseorang yang mau mati buat hidup saya, padahal saya sendiri mau membunuh pengikut-pengikutnya. Sebuah titik balik yang luar biasa yang membuat Paulus mampu mengatakan apa yang dahulu sebagai sampah. Bahkan kematian pun tidak mampu memutuskan kasih Allah kepada Paulus. Kasih Allah itu kekal. Dan siapa yang mengalami persekutuan dengan kematiannya juga akan mengalami kuasa kebangkitannya. Perubahan yang kedua adalah nilai hidup. Kalau mengenal Kristus secara pribadi melalui hubungannya dengan Tuhan adalah sebuah tujuan, maka segala sesuatu yang menghambat dalam mencapai tujuan itu merupakan hal-hal yang tidak berharga. Itulah yang dialami dan diajarkan oleh Paulus. Apa yang dahulu dipandang keuntungan sekarang dianggap kerugian. Bahkan dikatakan di ayat 8a segala sesuatu. Mari kita lihat kembali di ayat 8 bagian yang A. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Paulus bahkan menggunakan sebuah kata yang sangat vulgar begitu ya, sampah. Nah, kata ini biasa digunakan untuk makanan yang sudah basi, sampah atau bahkan kotoran manusia. Nah, mengapa Paulus menganggap hal-hal itu sebagai hal yang rugi atau sampah? Karena hal-hal itu memang bukan hanya sekedar tidak berguna, tetapi hal-hal itu bahkan merugikan karena menghalangi seseorang datang kepada Kristus. Dan karena pengenalan akan Yesus jauh lebih mulia dari semuanya ini. Mari kita mengambil saat sejenak untuk merenungkan apa yang sudah dialami oleh Paulus. Paulus dengan sangat tegas mengatakan bahwa kehidupan beragamanya yang lalu, karena hanya mengejar hal-hal yang sifatnya lahiriah, itu mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Dia mengatakannya sebagai sampah. Kita perlu merenungkan, apakah kita sudah mengalami perubahan sebagai orang-orang yang sudah mengenal Kristus? Apakah kita hanya terjebak kepada pengalaman-pengalaman pribadi kita dengan Tuhan yang mungkin dianggap sensasional, mungkin dianggap luar biasa, atau mungkin kebiasaan-kebiasaan bagus kita itu ternyata kita banggakan karena kita mungkin sudah menjadi jemaat yang tidak pernah absen, sudah rajin baca Alkitab. Apakah itu salah? Tidak salah, tetapi akan menjadi salah kalau tidak diikuti dengan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Seharusnya pengalaman kita dengan Tuhan dalam bergereja, dalam membaca firman, dalam melakukan kebiasaan-kebiasaan keagamaan kita, itu membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Itu membuat kita semakin mengenal Tuhan. Nah, yang dialami Paulus, dia tidak semakin mengenal Tuhan. Kenapa? Dia tidak bisa melihat bahwa Kristus adalah anak Allah. Itu yang membuat dia sangat tercengang. Padahal dia merasa dia sudah sangat menguasai Taurat. Tetapi nubuatan yang ada di dalam Taurat tidak bisa dia mengerti sama sekali. Seolah Paulus dibutakan. Itulah yang perubahan yang kedua yang dialami oleh Paulus. Nilai hidupnya juga mengalami perubahan. Di sini Paulus sedang memikirkan segala kebanggaan jasmani
apa yang selama ini dicari dan dimegahkan oleh banyak orang, ternyata itu tidak memiliki arti apa-apa. Yang ketiga tentunya adalah sebuah perubahan yang menyeluruh. Setelah tujuan hidup kita mengalami perubahan, nilai hidup kita mengalami perubahan, maka arti hidup kita atau makna hidup kita pun akan mengalami perubahan. Pemahaman tentang tujuan dan nilai hidup akan menentukan bagaimana seseorang akan memaknai kehidupannya. Bagi Paulus yang dahulu, yang terpenting adalah dibenarkan di hadapan Allah melalui ketaatan pada hukum Taurat. Dan itulah sebabnya dia begitu bersemangat mentaati hukum Taurat secara detail dan ketat. Tatkala dia berhasil melakukannya, ia merasa hidupnya berarti. Dia merasa dirinya lebih sukses dari yang lain. Itu bisa kita lihat kalau kita bandingkan dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 12. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Lukas 18 ayat 10 sampai 12. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bejinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi di ayat 13 kita melihat, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ada sebuah ilustrasi yang Yesus pernah sampaikan juga, bahwa orang Farisi memang punya kecenderungan membanggakan dirinya, sedangkan seorang pemungut cukai ini datang kepada Tuhan dengan penuh penyesalan karena dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah. Seringkali kerohanian kita ukur dengan hal-hal yang lahiriah, dan karenanya kita merasa diri lebih layak dari yang lain. Dalam Lukas pasal 18 itu diakhiri dengan kalimat yang Yesus sendiri katakan, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya." Orang ini siapa? Pemungut cukai. Pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Orang lain itu siapa? Orang Farisi. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Hal-hal ini yang membuat Paulus yang sekarang melihat bahwa kebenaran di hadapan Allah tetap penting. Mengerti Taurat, hafal Taurat penting. Tetapi hal itu bukan lagi dicapai melalui usaha sendiri. Kegigihannya untuk memperoleh Kristus hanya sangat dimungkinkan kalau kita ada di dalam Allah dan Allah di dalam kehidupan kita. Itu nyata sekali kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9a. "Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri." Kebenaran itu diperoleh sebagai pemberian dari Tuhan melalui iman percaya yang sudah dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan Paulus. Mari untuk lebih jelasnya kita akan melihat betapa Allah ingin agar pengenalan kita kepada Tuhan membuat kita memiliki tujuan yang baru di dalam kehidupan kita. Kita akan menyaksikan ilustrasi berikut ini.
나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 나를 찾으시고 그 몸 죽여 나를 살리셨네 그 피 흘려 나를 적시셨고 그 살찌죠 나를 먹이셨네 Kita sampai pada kesimpulan bagaimana kita membuat hidup kita lebih hidup. Mari kita lihat sama-sama ayat yang ke-12 sampai 16. Saya akan sekali lagi bacakan buat kita semua. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Nah, kalimat ini menolong kita mengerti bahwa dalam pengenalan kita kepada Tuhan, itu bukan kuncinya, bukan terletak kepada kita, tapi kepada kasih karunia Tuhan. Nah, seringkali hidup yang hanya bergantung kepada kemampuan kita, itu akan melahirkan kekecewaan di dalam hidup kita dan membuat Tuhan itu seolah-olah akan kita atur. Kenapa? Ya tergantung dengan usaha kita. Nah, sedangkan dalam konsep yang Paulus pahami, bagaimana Yesus menyatakan diri di dalam kehidupannya dia, itu membuat Paulus sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Paulus mengerti bahwa dia adalah yang maha tinggi, tetapi Paulus menjadi heran kenapa yang maha tinggi yang sedang dia taati dengan sungguh-sungguh ternyata oknum yang sama, Allah yang sama yang ternyata sedang dia aniaya para pengikutnya. Itu yang membuat Paulus menjadi tidak berdaya. Kalau tidak Allah yang menyatakan dirinya, Paulus tidak pernah mengerti. Karena itu mungkin kita perlu memikirkan sejenak
apa yang sempat dikatakan oleh Presiden Jokowi. Beliau mengatakan bahwa jika virus corona ini bisa kita lewati, maka akan ada new normal. Apa itu maksudnya? Adalah sebuah kebiasaan baru yang menjadi budaya baru. Misalnya, kita akhirnya mulai rajin cuci tangan. Kemudian kemana-mana biasa pakai masker. Kemudian mau tidak mau seluruh lapisan masyarakat belajar untuk ngerti tentang online. Ada sebuah kebiasaan baru dari sebuah penderitaan. Menarik bukan? Konsep yang hampir sama itu yang Paulus coba ceritakan kepada kita. Tawarkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa kalau kita mengalami persekutuan dengan Tuhan, Tuhan bukan cuma sekedar yang tertulis dalam firman, tetapi menjadi sesuatu yang kita percayai, bahkan kita izinkan mengubah kehidupan kita karena hubungan kita dengan Tuhan. Maka kita akan membuat hidup kita lebih hidup, bikin hidup kita lebih hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memang belum mengalami penganiayaan karena iman. Sebuah penderitaan yang sudah dialami oleh Yesus, Sang Teladan kita, Tuhan dan Juru Selamat kita, juga oleh para murid-muridnya, para pengikutnya. Dan banyak lagi pahlawan iman yang sudah mendahului kita. Sebuah penderitaan yang mungkin akan kita alami, tetapi sekarang kita belum sampai masa itu. Hari-hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati tinggal di rumah. Mungkin beberapa di antara kita sudah dirumahkan, tidak bekerja lagi. Mari kita nikmati. Mungkin juga beberapa dari kita tidak ada lagi pendapatan, nyaris sudah 2 bulan berjalan. Atau mungkin di antara kita mulai ada yang tidak bisa dimakan. Pertanyaannya, bisakah kita mendengar suaranya? Bisakah kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk justru kita mulai menata ulang kehidupan kita? Kembali lagi dalam ayat yang kita baca tadi, Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai yang ke-16. Bukan seolah-olah aku memperoleh hal itu atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan kalau kita mau menikmati hidup lebih hidup. Kita bisa melihat masa-masa ini sebagai masa kita mulai mengalami relasi dengan Tuhan secara utuh. Bayangkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini mungkin kita beribadah menyanyi karena ada pemimpin pujian yang memimpin kita. Tapi sudah 2 bulan lebih ini kita belajar untuk menyanyi karena kita sedang mau memuji Tuhan kita. Kita tidak lagi dipandu, kita hanya dipandu untuk pemahaman firman karena ini penting, jangan sampai salah. Tetapi tentang pujian penyembahan itu memang harus lahir dari hati kita, lahir dari kehidupan kita. Mari kita pakai kesempatan ini untuk kita melatih hidup kita, bahwa masa-masa yang seperti ini adalah masa-masa yang baik untuk kita mempersiapkan diri. Karena yang pertama itu menolong kita mampu melihat segala sesuatu adalah anugerah. Ada amin? Bisa kita melihat bahwa segala sesuatu adalah anugerah? Kalau tidak Tuhan, tidak mungkin. Manusia boleh berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan. Mari kita lihat itu sebagai sebuah anugerah. Karenanya mari kita kejar itu sebagai sebuah kesempurnaan yang bukan karena hasil usaha, tetapi karena Tuhan yang menyempurnakan di dalam hidup kita. Mari kita selalu usahakan yang terbaik. Mari kita selalu usahakan memberikan apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita mau mengejar anugerah Tuhan. Yang kedua yang perlu kita lihat adalah bagaimana kita belajar untuk melupakan yang di belakang dan mengarahkan diri kepada tujuan dan
berlari untuk memperoleh tujuan itu. Sama seperti ilustrasi kita di awal, seorang ibu bernama Ibu Margot. Dia mengatakan dia susah melupakan apa yang ada di belakang. Tapi saya yakin dan percaya dalam kehidupannya, kalau dia betul-betul berjumpa dengan Tuhan, maka segala macam traumatis apapun itu akan menolong kita untuk tetap bisa mengarah kepada Tuhan. Tuhan akan menggantikan masa lalu kita. Dan yang ketiga, mari kita tetap terus ada di dalam kebenaran dan kita melakukannya dengan setia. Dan sekali lagi, yang ketiga ini juga bukan kuat dan gagah kita, tetapi adalah anugerah dari Tuhan, karena Roh-Nya yang kudus akan mendampingi setiap kita. Dan yang terakhir, hari ini adalah hari Pentakosta, hari di mana Roh-Nya tercurah bagi setiap kita. Dan itu kita peringati 10 hari setelah kenaikan Isa Al-Masih, setelah kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. 10 hari kita telah berdoa bersama-sama, dan hari ini adalah hari Pentakosta. Dan sekali lagi kita pun mau tidak mau dipaksa harus ada di rumah, tidak bisa bertemu. Tapi saya rasa ini justru baik bagi kita, karena ini adalah waktu untuk kita mengenang kembali, untuk kita melihat kehidupan kita kembali. Dan secara khusus mari jadikan kesempatan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menikmati bagaimana kuasa Roh-Nya menyegarkan kita kembali, membuat kita menikmati kehidupan yang bukan sekedar hidup. Kita tidak hidup karena berjalannya waktu. Kita tidak hidup bukan karena makanan kita cukup. Kita tidak hidup bukan karena kesehatan kita cukup. Kita tidak hidup bukan karena uang kita cukup. Kita hidup karena anugerah Tuhan. Amin. Kita hidup karena Allah berfirman kita hidup, maka kita hidup. Karena itu mari nikmati hubungan dengan Tuhan. Pakai kesempatan hari ini untuk kita menikmati kuasa Roh Kudus-Nya tercurah atas kehidupan kita. Sebelum berjumpa dengan Yesus, Paulus berusaha membuat hidupnya memiliki arti dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya, dengan keberaniannya, dengan keteguhannya, dengan semangatnya, dengan ketekunannya. Memang bagus untuk kita miliki, tetapi kita juga harus menambahkannya di sana, bahwa semua hanya karena anugerahnya, hanya oleh anugerah Tuhan. Dengan cara apa kita mengerti bahwa itu anugerah Tuhan? Dengan cara jalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Nikmati perjumpaan dengan Tuhan. Nikmati Allah menyatakan dirinya. Mari pagi hari ini pakai kesempatan ini untuk kita disegarkan kembali. Atau bagi Bapak Ibu yang belum menikmati baptisan Roh, mari nikmati Roh Kudus menjamah setiap kita. Minta kasih karunia itu, karena itu adalah menjadi hak kita. Tuhan naik ke surga supaya Roh Kudus-Nya turun bagi setiap kita. Mari, jangan izinkan kita hanya menikmati kekristenan kita hanya sesuai dengan apa yang ada, panduan yang ada. Oh, kalau ke gereja ya ke gereja. Tapi miliki sebuah kerinduan yang terus muncul di dalam hati. Firman yang mati ini bisa hidup dan menjadi kekuatan kita. Setiap kita mau melakukan kesalahan, seakan ada rem yang menolong kita. Setiap kita menghadapi masalah, kita selalu bisa melihat jauh ke depan, tidak terjebak dengan masalah yang ada. Wow, bukankah itu hidup yang menyenangkan? Mari, Tuhan tidak sedang mengaruniakan surga menunggu kita mati. Tidak. Di dalam dunia ini pun Tuhan izinkan surga itu nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita mau melibatkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Mari, biarlah pujian ini mengantar kita. Jadikanku berkat-Mu Tuhan. Dan kita izinkan Roh Kudus berkarya di tempat ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Berkarya dalam Roh Kudus di tempat ini.
kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini jiwa kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami menyediakan diri Tuhan. Kami membuka diri kami membuka jiwa kami. Karena sesungguhnya hanya karena perkenanan-Mu saja kami menikmati kehidupan yang betul-betul hidup. Karena itu hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap jemaat yang membutuhkan lawatan kuasa Roh-Mu, biarlah Roh Kudus bekerja di antara mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka menikmati
kuasa Roh-Mu mengubahkan kehidupan setiap kami, mengubahkan kehidupan jemaat-Mu, sehingga masa-masa yang seperti ini kami bisa melihat sesuatu yang berbeda. Kami bisa menikmati justru pada masa-masa penderitaan, sama seperti Paulus menikmati arti hidup yang baru, menikmati tujuan hidup dan nilai hidup yang baru, karena dia melihat penderitaan Kristus, kematian Kristus, dan kebangkitan. Terima kasih Bapa. Biarlah pagi hari ini kami menikmati lambatan Roh-Mu sekali lagi, dan itu kami simpan di dalam kehidupan kami, bekerja dan mengubah kehidupan kami, sehingga kami menikmati hidup yang lebih hidup. Kami menikmati sukacita, urapan Roh Pentakosta ada di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sekali lagi katakan bersama-sama. Amin. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu. Ku memujimu. Baiklah sidang jemaat, kedangkanlah kedua belah tangan saudara dengan penuh keyakinan, karena Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu. Ia akan menganugerahkan damai, sejahtera, sukacita yang berasal dari surga. Dan terimalah ketenangan, terimalah keteduhan yang berasal dari Tuhan. Dan pada saat ini kami sambut berkat itu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, oh di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, sekali lagi katakan ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Menari, seperti Daud menari.